Kapan terakhir kali kamu buka Instagram, scroll 2 menit, terus tiba-tiba mikir, kok aku gini-gini aja ya? Kok hidup aku gini-gini aja ya? Hello everyone, welcome back to your virtual bestie. Exactly, Genius Jive. Kali ini filmingnya di public space, so I'm a bit nervous. But yeah, let's do it. Oke, hari ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang aku yakin hampir semua dari kita pernah ngerasain hal ini. Sesuai judulnya, which is comparison. Bandingin diri sama orang lain. Kayaknya kata yang udah nggak asing lagi sama sekali buat kita. Dan aku sengaja pilih kata quietly di judul video ini karena menurut aku itu kata yang paling tepat buat gambarin perasaan ini, gambarin apa yang terjadi. Karena ngebandingin diri sendiri atau comparison itu nggak datang dengan alarm yang jelas. Kayak, hey kamu lagi ngebandingin diri sendiri, hati-hati ya. Kamu lagi mulai ngebandingin diri kamu lagi, hati-hati ya. No, kayaknya nggak gitu. Dia datang diam-diam, pelan-pelan kayak air yang netes dari keran yang bocor. Kamu nggak sadar sampai kamu lihat ke bawah dan ya, banjir. Genangan airnya tiba-tiba udah setinggi mata kaki. Dan aku mau cerita sedikit dulu kenapa topik ini tuh penting banget buat aku pribadi. Beberapa minggu lalu aku lagi scroll Instagram sebelum tidur, which plot twist adalah kebiasaan buruk yang aku tahu itu bahkan itu buruk tapi tetap aku lakuin. Dan aku ketemu satu postingan cewek yang seumuran aku. Kayaknya dia di situ menjelaskan bahwa dia 21 tahun dan aku rasa hidupnya udah sangat settle banget dilihat dari videonya yang udah ngomong di panggung besar, dari postingan-postingannya, terus bahkan udah punya bisnis sendiri, kelihatan super put together dan confidence banget depan kamera. Dan aku inget banget badan aku tiba-tiba langsung kerasa berat. Ya, kayak ada sesuatu yang narik aku ke bawah. Padahal gak ada yang berubah dari hidup aku detik itu, sama sekali gak ada. Aku masih di kamar yang sama, hidup aku masih sama, aku juga masih sama, gak ada yang berubah. Semuanya sama, gak ada yang berubah. Yang berubah cuma aku baru aja lihat sesuatu yang bikin aku ngerasa ketinggalan. Dan itu yang aku maksud dengan quietly stealing. Karena momen kayak gitu kalau terjadinya sekali doang, ya gak apa-apa, manusiawi banget. Tapi masalahnya di usia 20-an, di era sosial media kayak sekarang, momen kayak gitu tuh bisa kejadian lebih dari 10 kali sehari, dan itu lama-lama akan numpuk. Pelan-pelan tanpa sadar dia ngambil sesuatu dari kita, dia ngambil waktu kita, dia ngambil energi kita, dia ngambil rasa syukur kita, dan kamu tahu yang paling parah, dia ngambil kemampuan kita untuk present di hidup kita sendiri, untuk hadir di hidup kita sendiri. So the question is, kalau kita sibuk terus-terusan ngebandingin diri kita sendiri, sibuk ngeliat orang lain udah nyampe mana, kapan kita benar-benar hidup buat kita, hidup buat diri kita sendiri? Kapan kita benar-benar hidupin hidup kita sendiri? Kapan kita berhenti ngeliatin highlight reel orang lain dan mulai syuting cerita kita sendiri? Dan itu yang aku mau kita bedah bareng-bareng di video kali ini. Dan aku janji ini bukan video yang cuma bilang udah deh stop compare, be grateful, terus selesai. Karena kalau semudah itu kita semua udah nggak struggle lagi sama hal ini kan. Di video kali ini kita mau gali lebih dalam kenapa otak kita didesain buat ngebandingin diri, kenapa di usia 20-an rasanya lebih parah dari fase hidup lain, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa punya relationship yang lebih sehat sama comparison ini. Karena jujur aja menghilangkannya 100% itu nggak realistis. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Kenapa sih manusia itu sering banget ngebandingin diri sendiri, ngebandingin diri? Apakah ini karena kita generasi yang terlalu banyak main sosmed, terlalu shallow, terlalu banyak insecure? Ternyata enggak juga. Ada satu teori psikologi yang cukup terkenal namanya social comparison theory, dicetuskan sama Leon Festinger di tahun 1994. Jadi udah lama banget teori ini ada, jauh sebelum ada Instagram, jauh sebelum ada handphone bahkan. Festinger bilang manusia itu punya kebutuhan dasar buat mengevaluasi diri sendiri, buat tahu aku ini sebenarnya gimana sih, aku ini udah oke belum, aku ini di posisi mana sekarang. Dan karena seringkali nggak ada ukuran objektif buat itu, kayak nggak ada penggaris buat ngukur seberapa sukses atau seberapa bahagia kita, akhirnya otak kita pakai orang lain sebagai patokan, sebagai cermin. Jadi comparison itu sebenarnya bukan error di sistem kita, bukan bug juga. Dia itu feature, dia itu bagian dari cara manusia berevolusi buat survive. Coba bayangin nenek moyang kita dulu di zaman prasejarah. Ini aku ingat kata om aku kalau zaman dulu itu hidup secara berkelompok, dan buat mereka tahu posisi diri sendiri dalam kelompok itu literally soal hidup dan mati. Kalau kamu tahu kamu lemah dibanding yang lain, kamu tahu kamu butuh cari perlindungan lebih. Kalau kamu tahu kamu kuat, kamu punya lebih banyak akses ke resource, ke pasangan, ke rasa aman. Jadi otak kita itu di hardwire buat terus-terusan scanning gimana posisi aku dibanding yang lain di sekitar aku, gimana ya posisi aku dibanding yang lain. Nah masalahnya adalah dulu yang lain di sekitar aku itu jumlahnya terbatas banget, jumlahnya kecil. Mungkin cuma tetangga sekitar, orang-orang di desa yang sama, atau paling mentok deh orang yang pernah kamu temuin seumur hidup kamu. Karena populasinya kecil juga kan dulu. Dan sekarang orang lain yang di sekitar aku itu literally jadi semua orang yang ada di akun sosmed kita. Semua orang di dunia yang punya akun sosmed. Ribuan bahkan jutaan orang yang paling suksesnya, yang paling cantiknya, yang paling produktifnya, yang paling udah sampai mananya, itu semua masuk ke dalam feed kita setiap hari. Karena sekarang kita semua bisa akses dong di mana aja orang itu berada di belahan bumi ini. Jadi nggak heran kalau kita sering banget capek. Nggak heran kalau kita tiba-tiba overwhelmed. Nggak heran kalau kita sering kali ngerasa nggak pernah cukup. Dan ini yang menurut aku penting banget buat kita sadarin, buat kita aware. Rasa insecure yang muncul waktu kita lihat pencapaian orang lain di sosial media atau dimanapun itu bukan berarti kita
orang yang lemah. Itu bukan berarti tanda kalau kita itu lemah, atau kita orang yang gak bersyukur, atau kita orang yang toksik sama diri kita sendiri. Itu cuma otak kita yang lagi ngejalanin fungsi purbanya aja, tapi di lingkungan yang bener-bener salah, di scale yang bener-bener gak masuk akal. Coba sekarang kita omongin kenapa di fase 20-an ini terasa jauh lebih berat buat urusan comparison dibanding fase hidup lain. Ada istilah yang mungkin kamu udah pernah dengar, namanya quarter life crisis. Ya, kita semua familiar kayaknya sama istilah itu. Ini bukan istilah resmi diagnosa klinis sih sebenarnya, tapi banyak banget psikolog dan peneliti yang mulai serius bahas ini karena masalahnya udah jadi universal banget. Saking universalnya dialami sama orang-orang di rentang usia 20-an sampai di awal 30-an. Dan kenapa fase ini spesial? Karena di fase ini ada begitu banyak milestone yang katanya harus kita capai, tapi timelinenya beda-beda banget buat tiap orang. Dan yang lebih parah lagi, semua milestone itu kelihatan semua bersamaan di depan mata kita lewat sosmed. Coba dipikirin, di usia 20-an ini katanya kamu udah seharusnya nemuin passion kamu. Kamu seharusnya udah punya karir yang jelas, udah punya finansial yang stabil, udah punya relationship yang sehat, dan udah tahu arahnya kemana, atau bahkan udah nikah, udah traveling ke banyak tempat, udah figure out siapa diri kamu. That's a lot, guys. Banyak banget hal yang harus dicapai di waktu yang gak lama-lama banget, gak lama-lama amat. Dan coba deh bandingin sama fase-fase remaja. Waktu SMA semua orang kurang lebih jalan di jalur yang sama, sekolah yang sama, ujian yang sama, waktu naik kelas yang sama, jadi perbandingannya lebih terkontrol. Tapi begitu masuk ke usia 20-an, semua orang jalan ke arah yang berbeda-beda, dengan kecepatan yang berbeda-beda juga. Ada yang langsung kerja, ada yang lanjut S2, ada yang tiba-tiba nikah, bahkan ada yang pindah negara, ada yang milih untuk balik ke kampung halamannya. Dan tahu gak sih, semua ini tuh valid, tapi karena semuanya tuh kelihatan bersamaan di timeline sosmed kita, otak kita yang tadi aku bilang emang didesain buat comparison itu langsung kebingungan. Harusnya aku di jalur yang mana, harusnya aku jalan ke arah yang mana, kenapa aku belum sampai situ, apa aku ketinggalan ya jangan-jangan. Dan aku jadi ingat kata-kata social clock. Kamu pernah dengar gak? Semacam jam sosial yang gak tertulis, tapi kita semua ngikutin waktu itu, ngikutin jam itu. Dan ketika kita ngerasa kita telat dari jam sosial itu, muncul yang namanya rasa cemas eksistensial. Bukan cuma insecure biasa, tapi lebih dari itu. Semacam pertanyaan, jangan-jangan aku yang salah. Aku pribadi juga ngalamin ini, dan jujur masih sering sampai sekarang. Karena di umur 21 ini rasanya ada checklist gak tertulis yang aku harus capai buru-buru. Sementara aku masih meraba-raba mau ngapain sama hidup aku. Aku bandingin diri aku sama orang-orang yang bahkan aku gak kenal secara personal, cuma karena algoritma nunjukin konten mereka ke aku, yang kelihatannya udah punya semuanya. Karir, relationship, mental health yang stabil, semuanya perfect banget deh pokoknya di feed mereka. Padahal ya aku sadar aku cuma lihat highlight feednya mereka aja. Aku nggak lihat behind the scene-nya, dan aku nggak pernah tahu behind the scene-nya. Tapi somehow sadarnya susah banget dipraktekin waktu itu. Nah, ini bawa kita ke poin selanjutnya yang menurut aku krusial banget buat dipahamin. Perbedaan antara apa yang kita lihat di sosmed dan apa yang sebenarnya terjadi. Tadi yang aku bilang tentang highlight reel dan behind the scene, atau kita sebut aja sekarang highlight reel versus behind the scene. Dan ini bukan istilah teknis dari jurnal ilmiah, tapi konsepnya udah banyak diteliti, salah satunya lewat riset-riset tentang sosial media dan well-being yang menunjukkan korelasi antara waktu yang dihabiskan buat passive scrolling. Itu tadi, cuma lihat konten-konten orang lain tanpa interaksi aktif, cuma scrolling gak jelas saja, dengan penurunan mood dan peningkatan rasa iri serta perbandingan sosial yang negatif. Tapi emang scrolling itu gak semuanya buruk. Ada beberapa kreator yang aku kenal juga, termasuk aku, memang kadang scrolling itu buat nyari-nyari ide aja, buat brainstorming kadang, atau bahkan kayak konten-konten apa yang harus aku buat lagi ya, scrolling for something lah pokoknya. Jadi nggak cuma asal scrolling aja tiba-tiba udah sejam lewat. Dan yang terjadi dari passive scrolling itu impactnya besar banget. Yang terjadi itu sebenarnya simple tapi impactnya besar. Orang-orang di sosmed secara sadar atau nggak sadar itu pasti curating hidup mereka. Mereka posting momen suksesnya mereka, keberhasilan mereka, achievementnya mereka, bukan momen pas mereka lagi susah-susahnya atau nangisnya atau begadangnya. Mereka posting momen angka pendapatan yang lagi naik, bukan bulan-bulan sebelumnya yang nyaris bangkrut. Atau mungkin kalau ada yang post behind the scene-nya, itu sekarang secara sadar aja banyak beberapa kreator yang mau melihatkan sisi realitanya. Kalau tiap achievement atau tiap keberhasilan itu ya pasti ada sesuatu yang kita korbankan atau kita lakukan. Aku senang sih sekarang banyak kreator yang makin aware sama hal ini, makin sering untuk ngasih lihat ke audiensnya bahwa ini loh prosesnya, kita nggak langsung tiba-tiba ke 100 kok. Jadi sebenarnya kalau kita ngebandingin diri kita yang sekarang sama apa yang kita lihat di sosmed, itu nggak apple to apple, karena highlight reel versus behind the scene orang itu jauh berbeda. Jauh banget. Kita bandingin behind the scene kita yang penuh chaos, penuh keraguan, bahkan penuh kegagalan-kegagalan kecil setiap harinya, dengan highlight reel orang lain yang udah diedit, yang udah dikurasi, yang udah dipilih dengan sengaja untuk ditampilkan. It's literally an unfair fight dari awal. Tapi ini bukan berarti orang-orang yang post cuma bahagia-bahagianya aja atau cuma sisi suksesnya aja itu munafik ya. Aku juga gitu kok. Aku often post cuma momen-momen dimana aku ngerasa oke dan happy momen aku aja, atau ya bahkan achievement aku. Dan aku yakin kamu juga gitu. Menurut aku ini natural human behavior. Kita semua tuh pengen nampilin versi hidup kita atau versi dari kita yang terbaik lah pokoknya di sosial media kita. And there's nothing wrong with that. Yang jadi masalah itu ketika kita sebagai penonton
pun ngebandingin diri kita yang sekarang behind the scene kita sama highlight reel orang lain, sama apa yang di post orang lain di sosial media. Jadi masalah itu ketika kita lupa bahwa apa yang kita lihat itu cuma sepersekian detiknya hidup seseorang aja, sepersekian persen dari keseluruhan cerita hidup seseorang aja, dan jadi lebih salah lagi ketika kita treat itu sebagai representasi penuh dari kehidupan mereka atau dari realita mereka. Oke, sekarang aku mau bawa kita ke sisi neuroscience-nya, karena aku rasa ini bakal bikin kamu lebih paham kenapa comparison ini rasanya begitu addictive, begitu candu, begitu susah dilepas. Jadi otak kita itu punya sistem yang namanya dopamine reward system, dan dopamine ini sering banget disalahpahami sebagai hormon kebahagiaan, padahal sebenarnya dia lebih tepat disebut hormon motivasi atau hormon pengejaran aja. Dopamine itu bukan keluar pas kita dapat sesuatu yang kita mau, tapi justru pas kita mengantisipasi bakal dapat sesuatu itu. Setiap kali kita scroll, ada kemungkinan kita bakal nemuin sesuatu yang menarik. Entah itu konten lucu, entah itu gosip, atau entah itu konten yang bikin kita ngerasa, wah hidup dia keren banget. Oh, she's so cool, she has a life that I want. Dan dengan ketidakpastian ini, kita nggak tahu konten apa yang bakal muncul selanjutnya. Dan itu yang justru bikin dopamin kita terus terpicu. Walaupun sebenarnya kata beberapa orang, algoritma itu bisa disetting. I do believe that, karena setiap akun sosial media aku tuh explore-nya beda-beda. Tergantung akunnya tuh fokus kemana. Kalau aku fokusnya ke self growth, atau aku lagi memang seringnya nyari di tombol search, di fitur search itu apa ya, pasti nanti munculnya seringkali di explore itu sesuai dengan apa yang aku cari atau sesuai dengan apa yang aku sering share di akun aku. But I don't know exactly how it works. Okay, never mind, ayo kita lanjut. Jadi tiap kali kita ngelihat konten yang buat kita ngerasa kalah, secara paradoks otak kita justru pengen scroll lagi, karena ada semacam dorongan buat nyari postingan berikutnya yang mungkin bakal buat kita ngerasa lebih baik, atau mungkin malah confirm lagi kalau kita memang ketinggalan. Gak ada yang tahu. Either way, kita jadi susah berhenti. Ini makanya kenapa aku kadang bilang menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih aku gak mau banget compare? Kenapa sih aku gak mau banget membandingin diri aku? It's not a fair fight. Dan menyadari hal ini atau aware sama hal ini itu penting banget, karena kita bisa gerak dari posisi aku memang kayaknya lemah deh karena aku gampang insecure, aku gampang compare sama diri aku sendiri sama orang lain, ke posisi yang lebih empowering, ke posisi yang lebih kuat. Coba sekarang aku pengen ajak kamu mikir dari sisi yang mungkin jarang orang bahas, atau dari sisi yang mungkin agak berbeda dari apa yang biasanya orang bahas soal comparison atau soal perbandingan diri ini. Karena selama ini kita selalu dengar stop ngebandingin diri, berhenti ngebandingin diri. Padahal menurut aku comparison itu sebenarnya bisa jadi netral, bahkan bisa jadi useful, tergantung cara kita memprosesnya aja. Ada dua jenis comparison yang penting buat kita bedain, upward comparison dan downward comparison. Upward comparison itu ketika kita ngebandingin diri kita sama orang yang mungkin kelihatannya menurut kita lebih pintar, lebih apapun, pokoknya lebih produktif, lebih sukses, dan lain-lain. Sedangkan downward comparison itu kebalikannya. Kita ngebandingin diri kita sama orang yang menurut kita kurang dari kita. Dan kebanyakan orang mikir downward comparison itu bikin kita ngerasa selalu lebih baik. Sedangkan upward comparison itu selalu bikin kita ngerasa lebih buruk atau lebih jelek, pokoknya lebih kurang deh. Tapi faktanya ternyata nggak sesederhana itu. Upward comparison itu sebenarnya bisa punya dua efek yang berlawanan, tergantung gimana kita framingnya. Kalau kita lihat orang yang lebih sukses dari kita dan kita framing itu sebagai, wah dia keren, oh dia bisa sampai situ, ternyata mungkin aku juga bisa sampai situ suatu hari, atau mungkin berarti aku juga mampu dong sampai sana. Nah, itu namanya assimilative comparison, dan itu bisa jadi source inspirasi, bisa jadi motivasi yang sehat. Tapi kalau kita lihat orang yang sama dan kita framingnya sebagai dia bisa ke sampai sana, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak akan pernah bisa deh ke sana atau sampai sana, atau sampai di titik dia di mana dia berada sekarang. Di bayangan kita tuh itu terlalu keren, atau itu terlalu impossible aja rasanya buat kita nyampe ke sana. Dan itu bikin kita ngerasa kecil, itu bikin kita ngerasa gagal, itu bikin kita ngerasa tertinggal. Jadi yang menentukan comparison itu toksik atau enggak tergantung gimana cara kita framingnya aja sih menurut aku. Bukan cuma soal apakah kita membandingkan diri atau enggak ya, tapi soal naratif apa yang kita pilih buat membingkai perbandingan itu. Dan kabar baiknya adalah naratif itu sesuatu yang bisa kita latih, sesuatu yang bisa kita ubah. Dengan apa? Dengan kesadaran dan praktek. Dan aku juga pengen bahas satu hal yang menurut aku sering banget diabaikan kalau misalnya kita lagi ngomongin soal comparison ini, yaitu soal timeline. Karena aku rasa banyak dari kita, termasuk aku, punya semacam gambaran jadwal ideal, kayak jadwal ideal hidup yang sebenarnya nggak pernah kita tulis sendiri, tapi somehow kita percaya itu sebagai kebenaran. Maksudnya gimana? Coba deh jujur ke diri sendiri. Dari mana asal keyakinan kamu bahwa harusnya umur segini udah sukses, harusnya umur segini udah punya ini, harusnya umur segini udah nyampe sini, udah nyampe sini, udah nyampe sini? Dari mana? Dan apakah itu benar-benar keinginan kamu, atau itu ekspektasi yang kamu serap dari lingkungan, dari orang tua, dari budaya, dari sosmed, tanpa benar-benar pernah kamu pertanyakan ke diri kamu sendiri, tanpa pernah benar-benar kamu questioning itu ke diri kamu sendiri? Apakah timeline seharusnya itu sesuatu yang kamu tulis dan bikin sendiri, atau sesuatu yang
datang dari luar. Aku pernah baca, kalau nggak salah ini filsuf yang ngomong, nanti aku insert di sini filsuf siapa, karena aku lupa namanya. Tapi intinya hidup itu dijalani dengan maju ke depan, tapi hanya bisa dipahami dengan menoleh ke belakang. Artinya kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang kita jalani sebelum kita benar-benar menjalaninya, sebelum kita lewat fase itu. Kita nggak pernah benar-benar tahu jalan yang benar sebelum kita benar-benar pernah ngejalaninnya. Timeline yang kita anggap ideal itu cuma proyeksi, cuma bayangan. Nah sebenarnya nggak ada jaminan bakal bikin kita bahagia kalau kita bisa capai itu persis di waktu yang kita bayangkan atau di jadwal-jadwal tertentu yang udah kita yang ada di kepala kita, yang katanya harusnya itu. Gak ada jaminan kita akan bahagia dan merasa benar-benar lega atau puas ketika kita benar-benar aku udah achieve ini di umur sekian, yang katanya harusnya di umur segini memang udah punya ini dan lain-lain. Gak ada jaminan untuk itu. Dan yang lebih penting lagi, setiap orang yang kamu lihat udah sampai duluan, itu mereka lagi jalan di rute mereka sendiri, dengan starting point yang berbeda, dengan struggle yang berbeda, dengan privilege atau keterbatasan yang berbeda, yang kamu gak selalu bisa lihat dari luar. Membandingkan progres kamu di bab 5 sama progres orang lain yang udah di bab 20, itu agak aneh dan terkesan jahat ke diri sendiri atau nggak adil. Ya jelas nggak akan pernah adil karena kamu bahkan nggak pernah baca buku yang sama. Coba deh malam ini take your journal, take your book, atau kalau misalnya nggak punya buku atau apapun itu yang biasanya buat kamu journal, ya udah HP aja, di notes HP. Terus tulis 3 hal yang kamu achieve atau yang kamu banggakan. Pokoknya intinya yang buat kamu merasa puas dengan diri kamu sendiri selama 6 bulan terakhir. Kenapa kita nggak mulai coba bandingin diri kita yang sekarang sama diri kita yang 5 tahun lalu? Biar apa? Biar kita bisa notice progress kita sendiri and feel proud about ourselves. Karena ternyata aku udah lebih berani ngomong di depan kamera, aku udah lebih berani untuk menyuarakan pendapat aku dan lain-lain. Kita nggak akan pernah notice keberhasilan atau achievement kita kalau kita nggak pernah tulis secara jelas achievement apapun yang kita capai di dalam hidup. Soalnya memang lebih gampang notice atau lebih gampang proud sama achievement teman kita dibanding diri kita sendiri, karena biasanya seringkali memang kita nggak tulis secara jelas apa aja yang udah kita achieve. That's why you need to break it down, apa aja yang udah kamu achieve. Biar apa? Biar kamu sadar, biar kamu notice apa aja yang udah kamu achieve. Dan itu salah satu cara paling efektif buat ngelawan efek comparison yang bikin kita ngerasa stuck. Karena aku juga mau sedikit realistis, aku nggak bisa bilang stop pakai sosmed atau stop using social media, karena itu lagi-lagi nggak realistis. Buat beberapa dari kita yang kerjaannya di sosial media, kerjaannya juga sama di platform digital, tapi ada beberapa hal kecil yang bisa kita coba yang menurut aku ini impactnya lumayan gede buat jangka panjang. Pertama, coba deh secara sadar atur pola scrolling kamu. Kalau misalnya kamu suka ngelihat beberapa konten yang bikin kamu ngerasa down, ya udah mute dulu aja atau bahkan block. Karena aku rasa kalau misalnya ini itu tujuannya untuk peace of mind, kenapa enggak gitu loh. Dan gak ada yang salah untuk block seseorang, karena ya lagi-lagi itu tidak menyakiti. Dan block seseorang itu bukan berarti kamu harus benci juga ya, tapi kamu tahu gitu, kamu butuh rehat untuk melihat konten-kontennya, karena tiap kali kamu melihat konten-kontennya kamu merasa tidak baik or unwell. That's it. Kamu cuma lagi perlu ngasih jarak dulu aja, udah gitu doang. Intinya, gak usah diperpanjang. Terserah mau itu unfollow sementara, block sementara, sampai kamu ngerasa oke aja atau baik-baik aja ketika ngeliat konten-konten dia. Kedua, coba deh ganti sedikit cara kamu konsumsi konten. Daripada kamu pasif scrolling atau scrolling tanpa tujuan, tiba-tiba udah sejam aja lewat, coba lebih aktif nanya ke diri sendiri apa yang aku pelajari dari konten ini. Ini balik lagi ke tadi konsep assimilative comparison yang aku bahas. Ketiga, dan ini yang paling penting menurut aku, bangun kebiasaan untuk notice dan mencatat progres kamu sendiri secara rutin. Ya tadi journaling, atau nggak usah journaling deh, tulis aja di notes kamu apapun yang udah kamu achieve tiap bulannya, biar kamu lihat kayak ternyata bulan ini aku lebih baik loh, ada beberapa achievement yang aku achieve lebih daripada bulan sebelumnya. Jadi kamu notice kalau kamu tuh bertumbuh juga. Jadi kamu nggak cuma konsumsi orang-orang yang kayak kelihatannya keren, kamu sendiri pun keren bahkan kalau kamu bisa notice itu. Karena ini salah satu cara kita untuk melatih otak kita buat notice hal-hal baik dari hidup kita atau dari diri kita sendiri. Dan ini personally cara aku melatih rasa syukur aku sendiri. Because again, comparison is a thief of joy. Kita semua tahu kalimat itu, kita semua tahu quote itu. And ya, walaupun comparison itu nggak akan pernah hilang 100% dari hidup kita, dan aku rasa itu oke. Karena yang penting itu bukan gimana caranya kita menghilangkan dia, yang penting itu gimana caranya kita nyetir dia buat nggak ngambil alih kemampuan kita untuk menentukan arah hidup kita sendiri. That's all. Karena hidup kamu, journey kamu, timeline kamu, itu cuma bisa dijalanin oleh kamu. Okay, maybe that's all guys. Udah lama banget aku duduk di sini and I wanna go home. Kalau kamu merasa relate, please like, comment, and share ke teman kamu kalau kamu ngerasa teman kamu juga lagi di fase yang sama. And please subscribe kalau kamu belum subscribe, and support me untuk mencapai 100.000 subscriber tahun ini. Okay, that's all. I love you guys so much. Bye.